warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar teman-teman siaga pada hari ini? Semoga selalu sehat, gembira, bersemangat. Bagaimana tadi teman-teman setelah mendengar lagu Pramuka Sejati? Lagunya yang enak ya. Sebelum kita mulai, seorang pramuka sejati tidak lupa untuk berdoa sebelum belajar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Istidzan khusuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, tahukah kalian ada banyak cerita menarik di balik sejarah bendera merah putih? Ayo kita simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai umbul-umbul pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala kerbau di tengahnya. Pada tahun 1939, Organisasi Gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala kerbau dari bendera dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi dikibarkan. Tahukah kalian di mana bendera pusaka disimpan? Kalau kalian menjawab Istana Merdeka, betul sekali. Bendera pusaka hanya dikeluarkan setiap upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Setuju teman-teman? Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, kita selalu melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan juga pada hari besar nasional. Saat mengikuti upacara bendera, kita harus bersikap tertib. Sikap tertib yang harus dilakukan saat mengikuti upacara bendera antara lain: 1. Memakai seragam nasional lengkap. 2. Sikap sempurna. 3. Tidak boleh berbicara dengan teman. 4. Tidak boleh bermain dengan teman. 5. Melakukan sikap hormat yang baik saat bendera merah putih dikibarkan. Nah, bagaimana teman-teman? Pramuka sejati tahu apa arti sejarah bendera Indonesia dan bagaimana bersikap yang baik ketika upacara bendera. Mulai saat ini, praktikkan ilmu yang didapat hari ini, semoga Allah meridhai, insya Allah akan menjadi amal kebaikan kita di hari akhirat. Apapun, sekecil apapun ilmu, apabila kita dapat dan kita praktekkan, insya Allah mendatangkan manfaat. Sekarang tantangan buat kamu, pramuka sejati. Yang pertama, sebutkan siapa penjahit bendera pusaka merah putih. Yang kedua, sebutkan sebanyak mungkin tata tertib
ketika upacara bendera? Paling sedikit 5. Baiklah teman-teman siaga, sampai di sini pertemuan kita. Semoga suatu saat kita bisa bersua kembali. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.